Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah pemuda sederhana dan celengan ajaib. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di kaki bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Tengku Randu. Ia anak yang rajin dan sederhana. Setiap hari, Randu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa sebilah kapak tua dan keranjang anyaman buatan ibunya. Meskipun hidupnya miskin, Randu selalu bersyukur dan senang menolong siapapun. Suatu hari, saat Randu sedang menebang ranting kering di tengah hutan, matanya menangkap sesuatu yang aneh di bawah semak. Ia menggali, dan menemukan celengan kuno dari tanah liat, bentuknya bulat dan sudah tertutup lumut. Wah, ini barang lama sekali, gumam Randu. Ia pun membawanya pulang dengan hati-hati. Sore itu, ia menjual kayu bakar seperti biasa, ke seorang tabib tua di desanya. Namun, tabib itu tampak pucat dan batuk-batuk. "Wahai tabib, apakah engkau sakit?" tanya Randu cemas. Tabib mengangguk lemah. Tanpa berpikir panjang, Randu memutuskan merawat tabib itu dengan sabar. Ia memasakkan bubur, menyalakan api, dan menjaga tabib siang dan malam. Beberapa hari kemudian, tabib pun sembuh. Sebagai tanda terima kasih, tabib itu memberikan sebuah buku tebal, berisi ilmu pengobatan kuno. "Randu, kau berhati mulia. Buku ini sangat berharga. Gunakan untuk menolong orang," ucap tabib itu. Randu pun belajar dengan tekun. Anehnya, ia sangat cepat memahami isi buku itu. Ia belajar membuat ramuan dari daun, akar, dan bunga hutan. Tak lama, ia mulai menolong warga desa yang sakit. Semua orang kagum, dan berterima kasih padanya. Suatu hari, Randu berkelana ke hutan lain. Di sana ia bertemu seorang pemburu, yang tergeletak lemas di tanah. Di dekatnya ada buah ungu yang tampak aneh. "Buah beracun," seru Randu. Ia segera membuat ramuan dari tumbuhan yang ia temukan, dan meneteskan ke mulut sang pemburu. Perlahan, pemburu itu sadar dan sembuh. "Engkau telah menyelamatkanku," kata pemburu itu. "Sebagai balasan, biarlah aku mengajarkanmu ilmu memanah dan berburu." Sejak saat itu, Randu tak hanya pandai mengobati, tapi juga tangkas memanah dan melindungi diri. Suatu malam, saat ia pulang ke rumah, terdengar suara keras, krak. Celengan tanah liat yang dulu ia temukan, pecah dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar banyak koin emas berkilauan, dan tiba-tiba muncul seorang manusia kerdil, mengenakan pakaian hijau. "Wahai Randu, aku roh penjaga celengan kuno. Kau manusia berhati baik. Karena kebaikanmu, aku ingin memberimu petunjuk," kata manusia kerdil itu. "Pergilah ke hutan timur, carilah daun berwarna keemasan. Simpan di sakumu, dan bawalah ke negeri utara. Takdir besar menantimu di sana." Keesokan paginya, Randu berangkat. Setelah lama berjalan menembus pepohonan, ia melihat sinar terang dari balik batu. Ternyata itu daun berwarna emas, berkilau indah terkena cahaya matahari. Randu menyimpannya di saku, lalu berangkat menuju negeri utara, menempuh perjalanan panjang melewati lembah dan sungai. Sesampainya di negeri utara, ia mendengar kabar bahwa putri kerajaan sedang sakit parah. Tak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Randu pun meminta izin kepada penjaga istana untuk menemui Tuan Putri, dan mengobatinya. Ia menumbuk daun emas itu, mencampurnya dengan air dari mata air gunung, lalu memberikan ramuan itu kepada sang putri. Tak lama kemudian, putri pun membuka mata dan tersenyum. Semua orang bersorak bahagia. Namun, tiba-tiba asap hitam menyelimuti ruangan. Dari dalam asap itu muncul penyihir jahat yang menjerit marah. "Putri itu milikku, tidak ada yang boleh menyembuhkannya," teriak sang penyihir, lalu menculik putri, dan terbang menuju menara di puncak bukit. Tanpa ragu, Randu mengejar. Di puncak bukit, penyihir memanggil serigala hitam, dan naga besar untuk menghadang. Randu mengeluarkan tombak berkelahi dengan serigala, serigala pun kalah. Naga pun menyerang menyemburkan api, tapi Randu melompat gesit, dan menembakkan busur panah ke mata naga. Braak! Naga itu roboh. Randu mengalahkan penyihir, dan menyelamatkan putri. Raja negeri utara sangat berterima kasih. "Engkau bukan hanya penyembuh, tapi juga pahlawan sejati," ucap sang raja. Sebagai tanda terima kasih, raja menikahkan pemuda itu dengan putri yang diselamatkannya. Sejak saat itu, Randu hidup bahagia di istana, namun ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menolong rakyat, mengobati orang sakit, dan mengajarkan kebaikan kepada semua. Setiap kali melihat sinar keemasan dari pepohonan, Randu teringat pesan manusia kerdil. Kebaikan sekecil apapun, akan membawa keajaiban besar. Pesan moral, kebaikan dan ketulusan hati, akan selalu mendatangkan berkah.
Ilmu yang digunakan untuk menolong orang lain, akan membuat hidup menjadi lebih berarti. Jangan menilai seseorang dari kesederhanaannya, karena hati yang baik, lebih berharga dari harta apapun.